Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sri Sumiati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang, bekerja di SDN 07 Klarean. Saya Kustianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 03 Pegundan. Saya Caryati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 01 Kedung Banja. Kami akan bersama-sama melakukan kegiatan coaching. Kemudian kami akan berperan menjadi supervisor, coach, dan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kusum Bu Ika. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Lagi apa ini kelihatannya kok santai banget ini? Ini ya kita lagi ada rencana dengan Bu Eca, yaitu kami akan melakukan coaching Oh, iya. dan nanti ketika kami melakukan coaching ya seperti kesepakatan kita kemarin di kampus ya, di saat kita coaching saya dan Bu Eca mengharapkan Pak Kus menjadi supervisornya. Oh begitu. Ya, untuk mengobservasi pelaksanaan coachingnya saya dengan Bu Eca. Iya, diharapkan bagaimana Bu Eca? Diharapkan nanti? Ya, kita harapkan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan dapat diamati, kemudian kedepannya agar kegiatan coaching ini lebih bermakna seperti itu. Ya. Terima kasih bisa saya tangkap maksud dari ibu-ibu ini. Iya. Sebelum coaching, bagaimana nih hari ini perasaannya? Sudah makan siang atau bagaimana? Ya, belum ya Bu Eca ya, itu belum waktunya makan siang. Waktunya makan siang, Nanti. jadi nanti setelah acara ini, kegiatan ini Kita makan Iya. ya. Terima kasih. Oke. Santai aja ya Bu ya, santai aja sebelum. Ini pertama pada Kusum ini yang jadi coach ya. Iya, betul, saya coachnya. Iya. Saya ingin mengetahui lebih dalam sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Bu Eca. Iya. Kira-kira nanti Ibu Sum dalam melakukan coaching itu kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, terima kasih Pak Pus. Ini untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 kompetensi ya. Ada yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yaitu fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Ya. Seperti itu Pak Pus sendiri. Dari 3 kompetensi itu, kira-kira ada yang menjadi fokus dari pembicaraan Kusum atau bagaimana? Iya. Kalau dari 3 kompetensi tadi ada satu rencana yang ingin saya tekankan di sini. Ketika saya menjadi coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, dan diharapkan dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, coach bisa menjawabnya dengan serangkaian uraian sehingga bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu. Dari indikator itu, dari kompetensi yang Panjenengan utarakan tadi, kira-kira indikator untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Ya, untuk indikatornya yaitu dari tadi rencana yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Indikatornya yaitu yang pertama adalah saya nanti akan membuat pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaannya terbuka. Iya. Iya. Jadi menggunakan kata tanya apa, bagaimana, atau bisa jadi seberapa. Kemudian yang kedua, saya tidak menggunakan kata tanya ataupun pertanyaan yang berupa kata tanya kenapa atau mengapa. Karena yaitu bukan pertanyaan
pertanyaan yang nanti memunculkan jawaban dengan uraian seperti itu. Yang ketiga, tidak menggunakan atau bukan pertanyaan tertutup. Iya. Seperti misalnya pertanyaan tertutup itu menggunakan kata tanya apakah, sudahkah, apa sudah, karena dari kata tanya tadi akan memunculkan jawaban yang simple, hanya dengan jawaban ya atau tidak. Itu indikator dari pertanyaan tertutup yang saya tekankan nanti. Iya, terima kasih. Jadi harus dihindari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya singkat itu ya. Benar sekali. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memberikan label ya gitu. Betul. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini maaf kalau nanti pada kegiatan itu saya mencatat wawancara antara Ibu dengan Bu Eca, boleh? Dengan senang hati. Bu Eca bagaimana? Bersedia Bu Eca ya? Iya, dengan senang hati Pak Bos. Itu nanti akan menjadi umpan kali bagi saya, juga pembelajaran bagi kami berdua ketika nanti ke depannya melakukan coaching kembali. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan nanti silahkan Ibu melakukan coaching dengan belajar dan saya ambil posisi agak menjauh sedikit ya Bu ya. Nggih, monggo. Nggih. Monggo Ibu Eca, monggo Bu. Iya. Terima kasih. Ya, bisa kita lakukan langsung. Bu Eca, setelah ini kita melakukan coaching sesuai urutannya saja dari awal, Bu Eca. Assalamualaikum Bu Eca, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kami dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja. Iya, ini kan kita mau melaksanakan coaching ya Bu Eca ya. Jadi juga kita juga mendapat keistimewaan dengan adanya hadirnya Pak Bos sebagai supervisor. Nah, kita akan melaksanakan coaching ini Bu Eca mengadakan coaching dengan saya pasti ada tujuannya. Benar Bu Eca? Ya, betul sekali. Iya, bisakah Bu Eca sampaikan apa yang menjadi keinginan dari Bu Eca ketika nanti kita coaching pada hari ini? Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan kegundahan yang saat ini sedang melanda hati saya semacam itu Bu. Iya. Ya. Kegundahan itu kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas saya, di mana saya mengalami kesulitan ketika membangkitkan sikap percaya diri dan mau tampil ke depan ketika mengerjakan tugas atau ketika pembelajaran berlangsung yang mengharuskan anak itu mempresentasikan tugasnya tersebut Ibu. Oh ya, jadi intinya itu Bu Eca merasa gundah karena murid-muridnya Bu Eca itu belum memiliki rasa percaya diri. Iya betul. Ketika mempresentasikan, kemudian nanti maju ke depan, seperti itu Bu Eca ya. Iya, kira-kira seperti itulah permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Iya. Nah, jadi tadi Bu Eca menyampaikan bahwa murid-murid Bu Eca itu masih pasif. Seperti itu ya Bu Eca ya? Iya betul Ibu. Ya. Bisakah Bu Eca memberikan gambaran mengenai sikap-sikap tersebut? Secara tadi kan pasifnya tadi misalnya presentasi dan sebagainya, tapi tadi belum diberikan gambaran secara detail. Nah, coba Bu Eca sampaikan gambaran-gambaran dari sikap-sikap tersebut itu seperti apa? Ya baik. Ini sebagai contoh saja Bu ya, ketika pembelajaran berlangsung dan mengharuskan anak-anak untuk mengerjakan tugas di papan tulis misalnya pada pelajaran matematika. Jadi harapan saya itu tanpa saya meminta anak-anak untuk maju, beliau ingin sekali saya itu anak-anak dengan
keinginan sendiri, dengan rasa percaya diri, mereka mau mengerjakan tugas di depan kelas dengan tampil percaya diri tanpa harus saya suruh-suruh atau apa ya. Karena ini yang terjadi itu semacam ini, sangat sulit bagi saya untuk mengembangkan atau membangkitkan sikap percaya diri itu yang saya rasakan itu. Iya. Nah, dari tadi yang Bu Eca amati, sejauh mana yang Bu Eca amati, apakah pada saat mata pelajaran tertentu ataukah pasifnya anak tadi, yaitu pada semua mata pelajaran? Secara individu ini Bu ya, tidak berani tampil ke depan itu untuk semua mata pelajaran, karena yang saya amati baik pelajaran yang saya ampu maupun pelajaran lain, misalnya agama atau ini olahraga, sikap anak-anak itu ya seperti itu, pasif sekali. Jadi saya itu mengalami kesulitan ketika anak itu, ayo sih kita tampilkan sikap percaya diri kita, maju ke depan, tetapi akan sangat berbeda ketika mereka melakukan kerja kelompok yang mengharuskan presentasi ke depan. Tidak hanya satu anak yang menjadi perwakilan, tetapi mereka itu inginnya maju bareng-bareng. Nah itu sebenarnya yang saya inginkan itu satu anak per individu, sikap berani tampil itu tidak hanya ketika ada temannya, tapi dengan kerelaan sendiri, dengan sikap percaya diri mereka itu tampil sendiri ke depan itu bagi saya sangat sulit mengembangkan itu. Ya, intinya Bu Eca itu kesulitan mengembangkan anak untuk tampil percaya diri secara tidak hanya secara individu, tapi ketika kelompok juga mereka juga tidak percaya diri. Ya. Jadi mereka ketika kelompok juga seperti air hujan, mainnya keroyokan, tidak berani menampilkan perform sendiri, tetapi ketika bersama-sama mereka berani, tetapi dengan cara bersama-sama. Tetapi ketika dihadapkan pada posisi melakukan kegiatan individu, mereka masih belum percaya diri. Mereka selalu masih butuh semangat dan support dari Bu Eca. Nah, dari tadi yang sudah Bu Eca sampaikan, misalnya dibuat rentang atau skala dari 1 sampai 10. Dari sikap murid-murid Bu Eca tadi untuk berani tampil ke depan, itu pada rentang skala yang berapa, Bu Eca? Kalau saya amati dari kegiatan sehari-hari itu, saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk tampil individu itu, saya beri rentang itu sekitar berada di level 6 gitu ya. Sedangkan untuk tampil secara kelompok satu level di atasnya antara 7 sampai 8 seperti itu. Sedangkan yang saya inginkan itu mereka itu baik individu maupun kelompok itu berada pada level 8 atau 9 lah. Saya tidak menginginkan yang 10 karena dari ketidakpercayaan itu kan butuh proses, sehingga tidak serta-merta saya mengharapkan sempurna berada di level 10 seperti itu. Ya, jadi ketika individu masih berada di level 6, ketika tugas kelompok di level 4, tetapi harapan dari Bu Eca yaitu berada di level 7 sampai 8. Dengan harapan ya tidak bisa serta-merta seperti yang tadi Bu Eca sampaikan, tetapi harus secara bertahap. Nah, baiklah Bu Eca, saya mengerti dengan situasi yang Bu Eca rasakan saat ini. Nah, jadi bagaimana sikap murid yang Bu Eca harapkan saat ini, jadi dari level-level tadi bisa disampaikan Bu Eca? Ya, harapan saya itu dengan tanpa dorongan atau dorongan dari guru, mereka itu bisa tampil secara percaya diri. Karena yang saya amati itu ketika saya menanyakan kenapa kalian itu tidak berani tampil ke depan ketika Bu Guru meminta kalian untuk maju mengerjakan tugas, jawaban mereka itu takut Bu,
takut kenapa? Takut jika mengerjakan salah nanti akan diejek dan diolok-olok oleh teman yang lainnya. Itu sebenarnya yang menjadi faktor penyebab ketidakberanian mereka tampil di depan. Sentimen dari teman-temannya yang memang yang kami alami sendiri, memang ketika ada anak yang maju ke depan mengerjakan tugas salah itu disoraki seperti itu. Minder ya, akhirnya ya dengan mindernya tadi akhirnya menyebabkan si anak, saya mau maju nanti gimana kalau salah, seperti itu ya Bu Eca ya. Terus kadang juga dengan rasa mindernya tadi membuat ketakutan yang akhirnya membuat anak tersebut udahlah lebih baik saya diam saja, tidak mau maju meskipun berusaha dipaksa, karena nanti timbulnya juga dengan menyoraki tadi membuat anak tersebut menjadi tidak percaya diri semakin tinggi, rasa tidak percaya dirinya di Bu Eca nih. Nah, iya, dari tadi karena ketakutan murid-murid untuk maju karena merasa takut diejek dan ditertawakan, adakah usaha yang akan Bu Eca lakukan untuk menghilangkan ketakutan dari murid Bu Eca, ketakutan karena tadi diejek atau ditertawakan oleh murid lain ketika maju ke depan? Ya. Sejauh ini apa yang sudah saya lakukan itu terhadap anak-anak untuk membangkitkan sikap berani tampil itu saya sudah melakukan beberapa hal. Contohnya memberikan apresiasi positif ketika ada anak yang mau tampil secara individu, kemudian saya juga memberikan semacam reward. Reward itu kan tidak harus berupa barang yang mahal atau apa, bisa saya memberikan misalnya alat tulis atau apa, kemudian saya gambarkan bahwa anak yang berani tampil itu masa depannya nanti di jenjang yang lebih tinggi itu akan mudah menyesuaikan diri dengan teman-temannya, tidak minder karena sudah memiliki bekal ketika dia di sekolah dasar semacam itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Eca ya, rencana Bu Eca tadi sudah sangat luar biasa. Nah, baiklah, dari saya rasa apa yang Bu Eca sampaikan dan lakukan, apakah sudah cukup menggambarkan usaha untuk membangun sikap berani tampil dan percaya diri terhadap murid-muridnya Bu Eca? Ya, sejauh ini dengan adanya usaha saya yang saya lakukan di kelas itu, ketercapaiannya itu tidak begitu signifikan karena ketika mereka tampil ke depan dan tidak ada reward, itu mereka itu kembali ke sikap semula. Jadi orientasi mereka itu hanya ketika saya maju nanti mendapat penghargaan atau mendapat reward. Nah, yang ingin saya lakukan itu, yang saya inginkan maksudnya supaya anak itu tampil percaya diri baik ketika mereka mendapat semacam pujian, reward dan sebagainya, apresiasi positif, mereka itu tetap dengan keadaan berani tampil tanpa ada tendensi atau tujuan tertentu, karena memang murni mereka ingin menampilkan inilah saya berani tampil di depan kelas seperti itu. Ya, berarti tanpa reward pun, tanpa apresiasi dari Bu Eca maupun dari teman-teman yang lain, diharapkan muridnya Bu Eca itu bisa tampil secara percaya diri, sudah mendapatkan motivasi secara dari dalam langsung. Iya, bukan karena motivasi dari luar. Ya, sangat diharapkan ya, sangat luar biasa ya Bu Eca ya. Ini Bu Eca sudah merencanakan beberapa tindakan seperti yang tadi sudah Bu Eca sampaikan. Nah, kemudian menurut Bu Eca, kapan dari rencana-rencana tadi yang tadi sudah Bu Eca sampaikan untuk merencanakannya, melakukan rencana aksinya, kira-kira kapan Bu Eca? Gini Bu, selain dari apa yang sudah saya lakukan di kelas itu, sebenarnya ada rencana aksi yang ingin saya lakukan Bu. Ya. Misalnya yang pertama yaitu menerapkan atau melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi atau
demonstrasi, di mana itu kan melibatkan banyak orang ya. Ini berawal dari situ, saya mulai dari situ agar perlahan-lahan dimulai dari kelompok dulu, mereka berani tampil di depan, kemudian akan saya latih untuk berani tampil secara individu mewakili kelompoknya. Selain itu saya juga berencana melaksanakan kegiatan dengan rekan sejawat dengan mengadakan game interaktif di luar kelas pada waktu-waktu tertentu yang tentunya sudah kami rencanakan. Saya rasa hal itu bisa memancing ya, keberanian dan rasa percaya diri tampil di depan umum seperti itu yang saya rencanakan. Ya, jadi tadi di samping di dalam kelas mengadakan tadi kegiatan diskusi atau demonstrasi, kemudian tadi juga ada melakukan game interaktif sehingga nanti memunculkan rasa percaya diri untuk tampil di depan orang lain, di depan orang banyak. Baik Bu Eca ya, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dan akan Bu Eca lakukan. Nah kemudian jika rencana yang sudah Bu Eca buat pada pelaksanaannya nanti menemui kendala dan hasil yang Bu Eca inginkan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan Bu Eca lakukan selanjutnya? Ya, mengenai rencana kegiatan diskusi serta demonstrasi misalnya atau membuat semacam puisi dan game interaktif ini kan baru sebuah rencana ya Bu ya. Yang namanya rencana tentu kita akan menghadapi dua hal, antara berhasil atau tidak. Yang saya harapkan ketika rencana saya itu tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, kedepannya saya akan melakukan kegiatan lain yang dirasa bisa menggugah atau memancing anak-anak untuk tampil percaya diri, di samping terus melakukan rencana semula yang pastinya perlu ketelatenan kita sebagai guru, tidak hanya sekali dua kali rencana itu dilaksanakan, karena saya yakin kalau misalnya itu dilakukan terus-menerus dan secara kontinu konsisten, saya rasa anak sedikit demi sedikit itu akan mengalami perubahan. Ya, intinya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, kira-kira seperti ya, itu. jadi Bu Eca akan melakukan dengan telaten rencana yang awal. Meskipun tadi ada sedikit kegagalan, tapi masih berupaya untuk melakukannya dengan telaten. Di samping itu nanti Bu Eca juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti bisa untuk membantu menyelesaikan permasalahan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetap telaten melaksanakan rencana awal, juga nanti ada rencana-rencana lain, terobosan-terobosan yang mungkin Bu Eca ingin laksanakan. Gitu. Atas niku Bu Eca, ya luar biasa nih. Dari apa yang tadi sudah Bu Eca jabarkan, saya sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang nanti akan Bu Eca laksanakan. Dan saya sangat mengharapkan hal yang sama, yaitu rencana Bu Eca bisa berhasil dengan baik, kemudian sesuai dengan indikator yang tadi Bu Eca sampaikan. Murid-murid Bu Eca berani tampil ke depan kelas dengan rasa percaya diri, sudah tidak merasa malu atau takut diejek. Kemudian nantinya juga diharapkan membawa budaya positif ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan bincang-bincang lagi Bu Eca? Kita kan tadi bincang-bincang ya. Tadi kita juga pengen lah nanti suatu saat kita juga bincang-bincang lagi, ngobrol lagi tentang tadi yang sudah Bu Eca sampaikan, permasalahan-permasalahan tadi untuk kedepannya. Bagaimana Bu Eca? Ini untuk rencana yang kegiatan pembelajaran menggunakan metode diskusi dan demonstrasi serta anak membuat puisi ini, saya rasa itu suatu rencana yang harus segera dilaksanakan. Barangkali nanti 2 atau 3 hari saya aplikasikan kepada murid saya, kemudian untuk melihat progres dari rencana yang saya laksanakan itu
Kira-kira saya minta waktu sekitar 2 minggu dari sekarang, bisa? Oh, tentu saja. Yang penting kan Bu Eca merasa nyaman melakukan progresnya 2 atau 3 hari atau sampai 2 atau 2 minggu lagi. Yang penting memang progres tadi dilaksanakan sesuai dengan apa yang Bu Eca rencanakan dan diharapkan juga mengena ataupun sesuai dengan harapan dari Bu Eca. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa terlaksana dengan baik ya rencana Bu Eca ya. Oke, baiklah Bu Eca. Terima kasih ya, kita sudah bincang-bincang. Tapi ya waktu jualan ya kita nggak mungkin bincang-bincang terus seperti ini. Pasti ada batasan-batasan waktu yang mengharuskan kita harus menyudahinya. Tetapi bukan berarti sudah selamanya. Kita bisa bincang-bincang lagi dengan permasalahan seperti ini lagi, atau mungkin dengan topik-topik yang lain lagi yang lebih menarik lagi. Ya, baik itu permasalahan dari saya maupun permasalahan yang Bu Eca hadapi. Jangan bosan-bosan untuk saling sharing ini. Terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih. Bu Sum sudah menyempatkan waktu sekadar mendengar keluh kesah saya. Itu menjadi motivasi yang positif buat saya untuk mengembangkan apa yang sudah saya rencanakan, dan saya berharap setelah kegiatan coaching ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sehingga kegundahan saya itu berkurang bahkan hilang sama sekali, seperti itu yang saya harapkan. Amin, amin. Kita berharap semua menjadi lebih baik lagi ke depannya ya Bu Eca. Iya, terima kasih Bu Eca. Saya rasa kita cukupkan ya. Iya, terima kasih. Di sini masih ada Pak Kus. Monggo Pak Kus, bagaimana dengan coaching kami tadi? Kami tadi kan sudah melakukan Pak Kus tadi hasil pengamatan Pak Kus terhadap coaching yang saya lakukan. Ya, luar biasa itu. Matur Sudah melakukan coach pada Bu Eca dengan baik, teliti, lengkap sekali. Tadi saya mencatat ada banyak hal yang didapat dari Bu Eca. Bu Eca Bu Sum sudah melakukan percakapan ini sesuai dengan alur cerita. Tadi sudah menetapkan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Di sini juga ingin saya menyampaikan beberapa hal mungkin yang menjadi prinsip supervisi akademik itu. Tadi Bu Sum sudah benar itu menempatkan kemitraan bahwa si coaching ini adalah mitra yang sejajar dengan Ibu. Bagus sekali. Kemudian sudah meminta untuk merefleksikan ke coaching. Kemudian pertanyaan itu objektif, dengan dijawab dengan data-data yang objektif dan berkesinambungan. Itu langsung. Kemudian yang berikutnya ini kira-kira apa yang akan dikembangkan berikutnya mengenai kompetensi ini? Iya, kalau tadi kan dari saya sudah menyampaikan ke Pak Kus, yaitu saya ingin secara spesifik mengembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kedepannya saat nanti saya melakukan coaching untuk melatih mengasah kemampuan saya dalam bercoaching, dalam menjadi coach dengan rekan sejawat atau dengan murid atau dengan yang lain, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya, yaitu misal lebih fokus lagi, karena terkadang saya juga ada rasa kurang fokus, jadi saya ingin lebih fokus lagi kepada coaching, memperhatikan apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga mengharapkan juga bisa hadir sepenuhnya, jadi tidak menjual, karena kalau kita melakukan coaching kemudian kita tidak hadir sepenuhnya, ada gangguan-gangguan, pastilah kegiatan coachingnya itu tidak bisa berjalan dengan lancar, dan juga apa yang disampaikan oleh coaching kita tidak bisa menangkapnya, saya tidak bisa menangkapnya. Itu yang ingin saya kembangkan pada saat kegiatan selanjutnya Pak Kus. Kemudian adakah teknik-teknik lain namanya untuk
lebih mengoptimalkan coaching Ibu dengan kiat-kiat yang seperti tadi Ibu menjadi pertanyaan atau dengan tindakan lain. Tindakan lainnya rutin lah Pak, melatih dengan rutin, sering melakukan kegiatan coaching, sering kita ngobrol dengan teman-teman sehingga nanti akan dengan sendirinya melatih kita masuk dalam sesuai dengan kompetensi coaching yang diharapkan. Ya. Terima kasih Bu, nampaknya perbincangan kita setelah observasi ini sudah selesai dan saya ucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah memberikan banyak inspirasi pada coachingnya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Kus. Dan mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Sama-sama Pak Kus, saya juga mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak karena tadi Pak Kus sudah menyampaikan tentang hasil dari coachingnya saya dengan Bu Eja. Terima kasih. Semoga nanti kita seperti ini lagi ya Pak Kus ya. Kita saya coaching juga nanti bisa diamati oleh Pak Kus atau sebaliknya ketika Pak Kus coaching saya juga mengamati supaya nanti semakin memperlancar kegiatan coaching kita. Betul ya Pak Kus ya? Terima kasih Bu. Sama-sama.